Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Aulia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek pengembangan pembelajaran digital berbasis e-learning menggunakan Google Classroom pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi hak dan kewajiban di sekolah untuk peserta didik kelas 4 sekolah dasar. Nah, yang pertama, tujuan proyek. Nah, tujuan proyek yang saya kembangkan adalah menciptakan kelas digital yang dapat mendukung proses pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah diakses oleh peserta didik. Melalui Google Classroom, peserta didik dapat mempelajari materi, mengerjakan tugas, mengikuti diskusi, dan mengerjakan evaluasi secara digital. Saya berharap kelas digital ini dapat membantu peserta didik memahami materi, hak, dan kewajiban di sekolah serta meningkatkan semangat belajar mereka. Yang selanjutnya, struktur dan organisasi kelas digital dalam LMS. Pada proyek ini, saya menggunakan Google Classroom sebagai Learning Management System atau LMS. Nah, struktur kelas digital disusun secara berurutan agar mudah diikuti oleh peserta didik. Nah, di dalam kelas terdapat petunjuk penggunaan, modul pembelajaran, video pembelajaran, forum diskusi, penugasan, asesmen formatif, asesmen sumatif, dan nilai. Nah, dengan susunan tersebut, peserta didik dapat mengikuti pembelajaran mulai dari mempelajari materi hingga mengerjakan evaluasi secara sistematis. Nah, yang selanjutnya materi pembelajaran yang disediakan. Nah, materi yang saya sajikan adalah hak dan kewajiban di sekolah. Nah, materi disediakan dalam beberapa bentuk, yaitu modul pembelajaran dalam format PDF, kemudian video pembelajaran. Nah, materi membahas pengertian hak dan kewajiban. Contohnya, penerapannya di sekolah serta pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penyajian materi dalam berbagai media bertujuan agar peserta didik lebih mudah memahami isi pembelajaran dan tidak merasa bosan. Nah, yang selanjutnya, aktivitas interaktif yang dirancang. Selain menyediakan materi, saya juga merancang beberapa aktivitas pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif. Nah, peserta didik membaca modul, menonton video pembelajaran, kemudian mengikuti forum diskusi, kemudian mengumpulkan tugas melalui Google Classroom. Nah, aktivitas tersebut dirancang agar peserta didik tidak hanya menerima materi, tetapi juga aktif berdiskusi dan menerapkan materi yang telah dipelajari. Yang selanjutnya, asesmen digital yang digunakan. Nah, asesmen digital pada kelas ini menggunakan Google Forms. Asesmen terdiri atas dua, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif diberikan selama proses pembelajaran untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik setelah seluruh materi selesai dipelajari. Nah, selain asesmen, peserta didik juga diberikan tugas melalui Google Classroom sebagai bagian dari proses penilaian. Yang terakhir, refleksi.
Nah, melalui proyek ini saya memperoleh pengalaman baru dalam mengembangkan pembelajaran berbasis digital. Nah, saya belajar menyusun materi pembelajaran, membuat pembelajaran yang menarik, serta memanfaatkan Google Classroom sebagai sarana pembelajaran dan penilaian. Nah, menurut saya, penggunaan LMS dapat membantu guru mengelola pembelajaran dengan lebih struktur serta memudahkan peserta didik dalam mengakses materi dan mengumpulkan tugas. Nah, saya berharap kelas digital yang telah saya kembangkan dapat menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang menarik dan bermanfaat bagi peserta didik sekolah dasar. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.